Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Oke. Udah bisa dengar ini, mohon untuk Anda semua silakan dihidupkan videonya biar kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Kepada Iqbal, Rido, Reza, Rian, Raffi, Audrey, Alif, bisa hidupkan kameranya dulu. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ada kesediaannya yang untuk memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya ada? Bisa dengar suara Ibu? Anda semua? Bisa, Bu. Ya, siapa ini yang memimpin doa? Mohon kesediaannya. Ibu tunjuk aja ya. Kepada Rian, coba pimpin doa. Ananda, Rian, Risaldi. Ya, Bu. Pimpin doanya Ananda. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Rian. Gimana kabarnya Anda semua? Halo, bisa dengar Ibu? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, syukur kita tetap dalam keadaan sehat semuanya. Untuk absen, jangan lupa diisi di classroom dan dilihat batas waktunya. Dan beritahu juga kepada teman-teman yang belum dapat hadir dalam Zoom meeting kita kali ini untuk dapat mengabsen di classroom. Oke, langsung saja. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita telah membahas di materi minggu lalu juga tentang dampak positif dan negatif dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, itu sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu akan membagi PPT-nya, Anda semua bisa melihatnya dan mendengar penjelasan dari Ibu. Setelah itu kita bisa saling tanya menjawab seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama sebelumnya Ibu akan menjelaskan sikap selektif ini sangat diperlukan dalam menanggapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita salah mengambil sikap, kita akan
salah juga bersikap seperti itu. Jadi ini perlu untuk kita pelajari biar Ananda semua bisa bersikap dengan bijak untuk menanggapi setiap pengaruh yang dibawa dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Jadi langsung saja, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi, akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Banyak sektor-sektor kehidupan yang dimana sangat membutuhkan dorongan dari berbagai teknologi untuk mencapai kemajuan. Namun, kita tetap memerlukan persiapan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah sikap selektif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar atau menghujat terutama dalam masalah politik. Yang kedua, berpegang teguh pada Pancasila. Yang ketiga, saling bertoleransi dengan orang lain yang masih tertinggal dan membantunya dengan bijak dan ikhlas. Yang keempat, berinovasi dan berusaha membuka jendela dunia dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax mengenai politik yang tersebar melalui media sosial. Jadi di sini, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu sangat berpengaruh dalam bidang politik. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak sekali minggu lalu sudah dijelaskan banyak pengaruh-pengaruhnya, dan sekarang itu kita itu di sini dituntut untuk bisa menanggapi segala sesuatu yang ada. Seperti kita itu harus bijak dalam menggunakan sosial media, terus kita jangan mudah gitu terpengaruh dengan berita-berita yang sebenarnya kita nggak tahu kebenarannya. Seringkali gini, kita itu langsung mencerna saja, kita bisa misalnya menerima berita yang dari sana, dari sosial media atau dari televisi atau media cetak lain sebagainya. Namun sebagai kaum intelektual, apalagi kita terpelajar, tentunya kita harus menyaring terlebih dahulu. Kita harus cari ini referensinya yang benar. Oh ini benar nggak ya? Kita nggak bisa harus nelan langsung bulat-bulat seperti itu berita-berita. Karena sekarang apalagi kalau berita-berita yang dikaitkan dengan isu SARA kan pasti langsung meledak gitu, orang mudah langsung menghujat apa, padahal belum tentu kebenarannya itu benar gitu. Jadi kita harus memiliki sikap yang selektif seperti itu. Kita harus bisa memilah-memilah gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh gitu, tetaplah kita misalnya dengan sebagai kaum yang intelektual kita harus memang benar memilih mana yang benar seperti itu. Dan kita juga nggak boleh langsung menyalahkan pendapat orang lain. Kan kita seperti tahu kan, kita itu negara demokrasi, terus kita berpegang pada prinsip Pancasila. Jadi kita itu harus bertoleransi. Jadi kita nggak boleh menyalahkan pendapat orang seperti misalnya berita ini itu kamu salah, seperti itu tidak benar. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Namun jika kita tahu kebenarannya, kita jelaskan itu tidak benar. Soalnya ada referensi seperti ini, saya sudah membacanya seperti itu. Jadi jangan menyalahkan pendapat orang lain, tapi bijaklah dalam menerima atau menanggapi segala pemberitaan yang ada. Selanjutnya, kita masuk pada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya tidaklah seharusnya merusak budaya bangsa. Generasi bangsa harus memiliki sikap-sikap pencegahan dan selektif dalam menggunakan segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan sosial ini. Misalnya yang pertama, hanya berbelanja online jika barang-barang yang diinginkan tidak tersedia di pasar tradisional. Yang kedua, menjaga pergaulan dalam dunia maya. Yang ketiga, hanya menggunakan fasilitas internet dan media sosial untuk hal-hal yang dapat menumbuhkan tali persaudaraan, meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, menggunakan fasilitas media sosial sesuai keperluan. Yang kelima, hanya membuka situs-situs internet yang membantu dalam meningkatkan pengetahuan. Jadi di sini tentunya saja pengaruh perkembangan ilmu
ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial budaya. Namun di sini kita harus selektif seperti itu yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kita itu harus misalnya nih kita mau butuh barang, kan banyak nih masih produk-produk lokal. Jadi kita usahakan kita selektif gitu. Memang produk-produk dari luar dari lokal itu kan lebih murah gitu. Cuman kita harus mencintai budaya kita sendiri, barang-barang dari kita sendiri seperti itu. Kalau misalnya tidak ada tersedia di pasar tradisional, barulah kita misalnya bolehlah seperti mencari yang dari barang luar dari lokal. Terus itu juga kita harus menjaga pergaulan dalam dunia maya. Seperti yang kita ketahui, apalagi Ananda semua ini kan masih muda-muda seperti itu. Pasti apalagi sekarang karena masa pandemi ini Ananda semua tidak bisa ke sekolah, semua kegiatan itu berlangsung di rumah. Jadi lebih banyak seperti menghabiskan waktu di media sosial. Padahal kita ini kan hidup di dunia nyata seperti itu. Memang media sosial ini sangat berpengaruh sekarang. Cuman kita sebagai kaum intelektual seperti itu, Ananda semua kan terpelajar, jadi kita harus bisa itu menanggapi atau mengambil sikap kayak gitu. Jadi jangan kita 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 yang dikuasai media sosial, tapi kita yang menguasai media sosial seperti itu. Kalau yang sekarang yang kan karena masa pandemi ya memang memang kita harus pandai-pandai gitu memanfaatkan waktu kita, harus kreatif, harus apalagi Ananda semua belajar mandiri, Ananda semua yang dituntut untuk lebih kreatif seperti itu. Jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang sangat membantu di situasi seperti sekarang ini. Bayangkan jika sekarang belum berkembang, bagaimana kita kan tidak tahu. Misalnya nih, kita kan nggak tahu nih akan terjadi pandemi seperti ini dan belum berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, pasti kita semua kesusahan. Kita tidak bisa mendapat informasi tentang pembelajaran, terus kita tidak bisa tidak bisa sharing-sharing sama teman kita kan karena kemajuan ini kita kan nggak bisa ketemu sama teman kita, tapi kita bisa video call sama mereka, bisa misalnya kita nggak tahu nih pelajaran, kita bisa tanya sama guru kita atau teman-teman yang tahu. Jadi memang sangat membantu, cuman kita dituntut lebih selektif, jadi tidak tidak menyalahgunakan. Terkadang kan karena kita terlalu fokus sama dunia maya, jadi kita itu lupa akan dunia nyata kita, seperti itu. Dan juga terkadang orang menyalahgunakan dunia maya ini jadi ke arah negatif seperti itu. Mereka membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka seperti itu. Padahal banyak gitu situs yang kayak tentang pembelajaran gitu. Apalagi kita ini kayak Ananda semua lah akan menjadi penerus bangsa seperti itu. Jadi banyak yang memang Ananda itu kedepannya itu harus dituntut lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi disinilah cara Ananda saat-saat seperti inilah Ananda bisa mengembangkan diri lagi seperti itu. Banyak tutorial-tutorial misalnya tentang pembelajaran di YouTube seperti itu. Jadi sekarang ini tidak ada lagi kayak batasan nggak bisa seperti itu, karena semua itu bisa diakses melalui media sosial, seperti dengan dunia maya, seperti itu. Dan di sini juga tadi jelaskan ya, seperti ini menggunakan fasilitas media sosial sesuai keperluan. Seperti ini kan sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi memang kita harus pandai seperti itu, harus pandai menanggapi segala perkembangan yang ada. Sebenarnya nggak semuanya itu memang tidak semudah yang kita apa seperti itu, tidak semudah yang dipikirkanlah seperti itu, apalagi situasi seperti ini. Tapi ya berbijaklah dalam menanggapi segala sesuatu seperti itu. Dan apalagi kan di masa pandemi seperti ini. Dan memang kita harus selektif gitu. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya dan tidak bisa menolak sepenuhnya juga pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Jadi memang kita harus dituntut lebih selektif, lebih peka lagi, dan jangan sampai media sosial atau ilmu pengetahuan
perkembangan teknologi ini yang menguasai kita. Tapi kitalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu, seperti itu. Oke, ada yang mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, dipersilakan. Atau Ibu bertanya ya, Ibu tanya ya, 1 atau 2 orang. Cobalah hidupkan kameranya Anda semua, siapa tahu kan kalau kita nanti berpapasan di SMK 7 gitu, nah Ibu ada kegiatan ke SMK 7 biar bisa kenal Ananda semua, seperti itu. Walaupun sekarang kita hanya melalui Zoom meeting gini, siapa tahu gitu kita berpapasan, biar Ibu bisa kenal, oh ini toh siswa-siswa di SMK 7 kelas 12 TKJ 1, seperti itu. Oke, jadi untuk Ibu tanya lah ya, 1 orang atau 2 kepada pertama perempuan lah. Inka, gimana kabarnya Inka? Baik, Bu. Oke, tadi ada nggak yang kurang jelas dari penjelasan Ibu atau ada yang ingin Inka tanyakan atau Ibu yang bertanya? Inka bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke, udah jelas penjelasan Ibu? Udah Inka? Udah, Bu. Oke, jadi Ibu tanya ya, 1 pertanyaan untuk Inka. Jadi, apa sih yang Inka rasakan dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang? Apa yang Inka rasakan manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bisa mempermudah kita, Bu. Kayak pembelajaran gini kan, kita nggak bisa tatap muka secara langsung, jadi bisa menggunakan perkembangan teknologi kayak HP gini, jadi tatap muka secara online. Oke. Terima kasih kepada Inka yang telah menyampaikan jawaban dan pernyataannya. Selanjutnya Ibu mau dengar suara satu lagi lah ya dari perempuan. Audrey Monica. Audrey Monica, bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Oke, jadi Ibu mau tanya sama Audrey. Menurut Audrey itu sikap apa sih yang sebenarnya harus layak kita lakukan sebagai, apalagi nih kita masih dalam proses tahap belajar lah seperti itu. Untuk menanggapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi agar kita tidak salah seperti itu. Sikap bagaimana? Sikap saling menghargai sama satu sama lain, Bu. Kayak apa namanya? Kayak mengasih pendapat gitu, kayak menghargai apa yang disampaikan orang lain gitu. Oke, terima kasih kepada Audrey yang telah menyampaikan argumennya. Oke, Ibu lanjutkan lagi pertanyaan yang sama ya, sikap bagaimana yang harusnya kita lakukan lah seperti itu. Tadi kan Ibu telah menjelaskan sebaiknya sikap yang seperti ini, tapi Ibu ingin dengar pendapat dari Ananda
Ananda semua bagaimana sikap yang seharusnya kita tanggapi atau yang kita miliki dalam menanggapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang Ibu mau dengar suara dari laki-laki. Tadi Rian sudah memimpin doa, jadi yang lain lah Ibu tunjuk ya. Sandy Satria Pengestu, sepertinya Ananda rajin mencatat ya penjelasan dari Ibu. Tadi mau bertanya tapi nggak Ibu jawab. Oh, mau bertanya, silakan. Apa yang udah Ibu bisa lakukan sebagai sikap selektif yang menurut penjelasan Ibu tadi? Contoh yang udah pernah Ibu lakukan. Oh, oke, baik. Terima kasih kepada Sandy Satria Pangestu atas pertanyaan. Jadi, kalau menurut sikap yang Ibu lakukan sekarang, seperti yang kalian ketahui kan, Ibu ini sekarang kan masih menjabat sebagai mahasiswa, seperti itu, mahasiswa semester 7. Jadi, sikap yang Ibu lakukan sekarang, karena Ibu tidak bisa bertatap muka, apalagi sekarang Ibu dalam tahap tugas akhir, jadi Ibu kan tidak bisa bertemu langsung sama dosen Ibu. Jadi Ibu itu harus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, jadi Ibu berinteraksi sama dosen Ibu melalui classroom, baru melalui WA group, dan jika ada yang tidak Ibu tahu, Ibu bisa buka Google atau Ibu bisa mencari video-video pembelajaran seperti itu. Karena sekarang Ibu lebih dituntut seperti itu untuk mencari tahu lebih lagi, karena kan Ibu tidak bisa berjumpa sama dosen dan Ibu memang tidak ada lagi kelas teori seperti itu. Jadi memang Ibu yang dituntut untuk lebih aktif lagi seperti itu. Jadi yang sikap itu yang memang Ibu benar-benar memanfaatkan sekali, seperti Ibu lebih belajar lagi, lebih kayak misalnya mengeksplor diri lah dari Ibu, dari saya Ibu nggak tahu, jadi Ibu tahu. Tapi itu berkat dari YouTube dan Google seperti itu. Kalau yang sekarang ya yang Ibu lakukan karena masa pandemi sekarang seperti itu. Sudah jelas Sandy atau ada lagi yang Ya, Bang. kurang jelas? Kalau Sandy, dari Sandy sendiri bagaimana sikap yang Sandy lakukan sekarang? Karena sejak pandemi ini Bu kan semua serba terbatas. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada aja Bu, selagi misalnya berguna bagi kita. Oke, Suka cari-cari artikel pembelajaran. bagus. Itu bagus yang Sandy lakukan, apalagi nanti kan, apalagi kalian di antara kalian mungkin kan kalian sudah kelas 12. Jadi nanti kalian pasti ada yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau ada yang kerja. Jadi ya sekarang saatnya kalian untuk mengeksplor diri kalian seperti itu, menggali lagi potensi-potensi kalian. Karena di dalam dunia kerja kalian harus dibutuhkan skill, apalagi kan kalian sekolah menengah kejuruan. Jadi kalian misalnya nih, karena kalian aturannya harusnya praktek, jadi nggak praktek nih. Jadi kan banyak tuh video-video pembelajaran tentang atau nggak praktek-praktek membuat ini entah seperti apa kan yang kalian nggak tahu. Kalian bisa gali atau ada teman kalian seperti itu. Jangan kita kayak nggak ada gini. Kita tuh di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi kita yang harus lebih apa? Misalnya kalau teman kita hanya belajar 1 jam, kita belajar 2 jam atau 3 jam seperti itu. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh gitu untuk kedepannya seperti itu. Jadi ya kayak yang dilakukan Sandy, dia udah mulai membaca artikel, kalian baca saja mulai dari artikel atau jurnal-jurnal, karena nanti kalau kalian masuk ke jenjang perkuliahan, kalian akan ketemu itu artikel, jurnal seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian harus membiasakan diri. Wah, memang awal-awalnya sulit. Ibu aku juga ibu juga seperti itu dulu waktu pas baru-baru masuk kuliah, tapi lambat-lambat seperti setelah dibiasakan jadi ibu bisa seperti jadi biasa seperti itu. Oke, terima kasih kepada Sandy. Ibu mau dengar satu lagi lah dari laki-laki.
Kepada Reza Muhammad Arif, sama pertanyaannya kayak tadi Sandy tadi. Sikap yang Ananda Reza mati. Bisa dengar suara Ibu? Sabu. Mana nih videonya kok dimatikan? Apa saya sekarat, Bu, paketnya? Oh, paketnya sekarat. Iya, Bu. Oke. Ibu mau dengar suara Ferdiansyah lah. Coba Ferdi. Iya, Bu. Coba Ibu. Ferdi ada nggak yang ditanyakan atau Ibu yang bertanya? Ibu aja. Oke, Ibu mau bertanya ya. Sama seperti pertanyaan untuk teman-teman yang tadi. Sikap apa sih yang seharusnya Ferdiansyah lakukan untuk menanggapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama, sikap yang kita lakukan itu harus memanfaatkan perkembangan teknologi ini, Bu. Seperti belajar dari internet, Ya. membaca artikel, menggali-gali informasi terbaru. Oke, kalau Itulah, Bu. Ferdiansyah sendiri, apa sih yang udah Ferdiansyah lakukan gitu? Yang untuk menanggapi sikap itu? Yang sekarang Ferdiansyah lakukan? Jadi, pada masa pandemi ini kan lebih susah bertanya pada guru itu, gurunya sibuk. Ya. Jadi belajar mencari informasi tentang pelajaran yang diberikan guru tersebut. Oke, bagus ya yang dilakukan Ferdiansyah. Jadi memang benar yang Ferdiansyah lakukan. Atau ada lagi yang ingin disampaikan, Ferdi? Ya, Bu. Cukup. Oke, terima kasih kepada Ferdi. Jadi Ibu mau tanya lah, apa sih kendala kalian? Itu tadi kan udah sikap. Jadi kita agak apalah melenceng sedikit dari pembelajaran, tapi berkaitan juga. Apa sih sebenarnya kendala yang kalian alami selama proses pembelajaran seperti ini? Ada yang mau menyampaikan argumennya, Ibu mau mintalah 2 orang seperti itu. Ibu mau dengar. Karena kan kita nggak bisa ketemu gitu, jadi di sini Ibu mau dengarlah 2 orang lain dari yang tadi lah dulu. Ada yang mau menyampaikan apa sih kendalanya dalam pembelajarannya seperti ini? Atau Ferdi mau menyampaikan? Ada yang mau sampaikan kendalanya? Yang lain aja. Oke. Udah, terima kasih kepada Ferdi dan karena waktu kita juga udah mau habis. Dan untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, jadi di sini kita sebagai kaum penerus bangsa atau sebagai anak-anak bangsa, seharusnya kita harus memiliki sikap yang selektif dalam menanggapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa menolak mentah, tidak bisa menerima mentah, namun kita harus memiliki sikap seperti itu. Kita harus bisa memilah mana yang seharusnya harus kita lakukan seperti itu, agar kita tidak salah langkah. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh untuk kita ke depannya, seperti itu. Dan untuk Ananda semua, Ibu harap Ananda semua dapat belajar lagi lebih giat dan karena minggu depan juga akan ujian, jadi Ananda semua bisa mempelajari apa kisi-kisi dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ada Ananda yang tidak tahu tentang pelajaran lain bisa saling diskusi sama temannya seperti itu. Apalagi Ananda semua ini sudah kelas 12 tentunya akan segera tamat, jadi mulailah untuk berpikir bagaimana saya ke depannya seperti itu. Ananda semua yang menentukan apa yang akan Ananda lakukan karena Ananda yang tahu sendiri apa bakat dan kemampuan Anda. Karena jangan berkecil hati seperti saya tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa. Karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ananda semua punya suksesnya masing-masing. Percaya sama Ibu,
walaupun nanti ada yang tidak ada yang langsung bekerja atau ada yang misal kuliah entah apa, percayalah kalian itu semua hebat, kalian punya suksesnya masing-masing seperti itu. Jangan pernah mengecilkan diri kalian karena apa yang kalian lakukan itu yang akan diri kalian. Jika kalian menjudge diri kalian buruk, maka diri kalian akan berlaku buruk gitu. Jadi mulailah kayak memberikan pujian pada diri seperti itu karena hal-hal yang demikian akan berpengaruh sama Ananda semua seperti itu. Dan semangat untuk ujian semesternya dan jangan lupa berdoa dan belajar seperti itu. Dan semoga kalian semua sukses dan apabila kita berjumpa di lain waktu ya Ananda bisa menegur ibu atau ibu pun bisa menegur Ananda semua seperti itu. Terima kasih juga untuk beberapa bulan ini Ananda semua dengan baik menyambut ibu, dengan baik merespon setiap pembelajaran seperti itu. Terima kasih karena tanpa Ananda semua juga ibu tidak bisa seperti itu karena proses pembelajaran kan harus ada interaksi seperti itu. Terima kasih dan ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak sekali memang ibu akui banyak sekali kesalahan, namun itulah proses pembelajaran. Jangan pernah ragu atau jangan pernah menolak untuk melakukan sebuah hal yang belum pernah kita lakukan seperti itu. Jadi ibu harap ya seperti itu. Atau ada yang Ananda ingin sampaikan ya. Oke, juga ibu mau sampaikan juga pokoknya kalian harus semangat dan untuk seperti kalau misalnya tahun depan sudah mulai pembelajaran, kalian harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi seperti itu. Harus mulailah memikirkan hal-hal yang memang penting untuk kalian semua seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih karena kita tadi membukanya dengan doa, jadi kita harus menutupnya dengan doa juga. Kepada Sandy, silakan dipimpin doanya Ananda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Sandy dan untuk Anda semua. Ingat apa yang tadi Ibu sampaikan, tetap semangat dan tetap berdoa, tetap berusaha keras dan tetaplah lakukan apapun yang lakukan hal yang positif seperti itu. Lakukan hal yang memang membangun diri kalian sendiri karena kesuksesan itu ada di tangan kalian sendiri. Jangan biarkan orang-orang mematahkan semangat kalian. Jadikan perkataan mereka itu sebagai pembuktian bahwa kalian itu bisa. Oke, semangat dan terima kasih. Sama-sama, Bu. Udah bisa live, Bu? Bisa, udah. Silakan.